Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah. Hi everyone, how are you? This is Ilham. Welcome to my channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang basic English grammar dari buku Betty Azhar ya. Kita ke bab 2, using be and have. Pada video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan bagaimana cara menggunakan be ya. Kita membuat sebuah kalimat ya, kita bisa membentuk 3 pola, yaitu subjek, kemudian ada be dan kata benda. Pola kedua, kata bendanya diganti dengan kata sifat ya, dan ketiga, kata sifat diganti dengan keterangan ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang membuat kalimat tanya ya. Jika minggu kemarin susunannya adalah subjek, to be, kemudian noun ataupun adjective ataupun place. Nah, di video kali ini ketika kita akan membuat kalimat tanya, maka si to be ya ditempatkan di awal kalimat ya. Jadi biasanya subjek kemudian predikat. Nah, ketika untuk membuat pertanyaan, subjeknya menjadi urutan kedua dan to be menjadi urutan pertama. Nah, ini khusus untuk pertanyaan yes no question ya. Contohnya ini ada is Anna a student. Nah, kalau pernyataan Anna is a student, nah, dirubah menjadi pertanyaan, isnya ke depan jadi is Anna a student. Atau misalnya sebuah pernyataan di contoh yang kedua, yang B, they are at home. Kemudian kita buat jadi pertanyaan, are they at home? Harus diingat pula oleh kita bahwa kalimat tanya diakhiri oleh question mark ataupun tanda tanya apabila pernyataan diakhiri oleh titik ya. Nah, apabila ada bentuk pertanyaan yang menggunakan to be di awalnya, bagaimana kita menjawabnya? Nah, kita lihat di gambar berikutnya. Jadi seperti tadi yes no question ya, istilahnya to be di depan itu untuk pertanyaan yang jawabannya hanya yes no question. Misalnya lihat di contoh di kotak 2 strip 2, contohnya is Anna a student, jawabannya ada 2. Kita bisa jawab dengan yes she is jika dia seorang pelajar, atau kita jawab dengan no. Dan ada 2 opsi ya, bisa kita menggunakan no she's not atau no she isn't. Seperti di video sebelumnya juga, untuk penyingkatan atau konstruktifnya itu bisa 2 pilihan ya, untuk yang negatif. Nah, kemudian juga contoh berikutnya, are they at home, kita bisa jawab dengan yes they are ataupun no, they are not. Are you ready? Yes, I am. Ataupun no, I'm not. Ya. Jadi sekali lagi, to be diposisikan di depan, kemudian setelah itu baru subjeknya. Dan ini untuk yang pertanyaan yang jawabannya yes or no saja. Selanjutnya akan kita pelajari tentang question with be using where. Nah, kita akan mencoba kenalan dengan kata tanya where ya. Where ini, kalau tadi bentuk tanya itu to be kemudian subjek, dan di yang berikutnya ini kata tanya itu ditempatkan sebelum to be. Dan untuk where ini, ask about place, bertanya tentang tempat ya.
Jika tadi contoh yang tadi yang to be, hanya to be saja, kata tanya yang diawali to be, misalnya is the book on the table, jawabannya antara yes it is atau no it is not, ya. Dan apabila ditanyakan tempatnya, kita menggunakan where is the book, kita bisa jawab dengan on the table, ya. The book is on the table. Nah, jadi kalau ada di contoh A, is the book on the table, kita tahu tempatnya tapi kita tidak yakin apakah ada atau tidak. Is the book on the table, ada keterangan tempat, ya. Jawabannya yes or no. Nah, ketika ada where, ya, keterangan tempatnya dihilangkan karena kita memang ingin mengetahui tempat dari benda yang kita tanyakan. Where is the book? Ya, jawabannya kita jawab misalnya dengan on the table jika buku itu ada di meja, ya. Jadi where termasuk salah satu kata tanya. Nah, kata tanya ini ditempatkan sebelum to be. Oke, kita lanjut. Nah, kita kenalan dengan to be yang lain. Di sini kita ada have dan has. Nah, ini have ini digunakan untuk singular, terutama untuk I dan you, ya. You, sekali lagi kita tahu, jadi you ini bisa singular, bisa plural. Kalau singular berarti kamu sendiri, kalau plural kalian, ya. Nah, untuk I dan you menggunakan have. Tapi kalau she, he, it pasangannya has, ya. We dan they menggunakan have. Contohnya I have a pen. Kita biasa orang Indonesia menerjemahkannya punya, ya. I have a pen, saya punya pensil. You have a pen, kamu punya pulpen. She has a pen, dia punya pulpen. He has a pen, dia punya pulpen. It has blue ink, itu punya tinta biru. We have pens, kita punya pulpen. You have pens, kamu punya pulpen. Kalian punya pulpen. They have pens, mereka punya pulpen. Nah, sekali lagi, you, I, we, they menggunakan have. She, he, it menggunakan have. Jadi pasangannya has, ya. Jadi to be, have dan has itu punya pasangan seperti kemarin. Am untuk I, are untuk you, we, they, is untuk she, he, it. Dan kalau have sekali lagi untuk I, you, we, they, dan has untuk she, he, it. Nah, jika kemarin kita sudah kenalan dengan I, you, we, they, she, he, it, itu adalah pronoun. Nah, kita sekarang kenalan dengan my, your, his, her, our, their. Biasanya ini agak sedikit mirip dengan pronoun, tapi sebenarnya my, your, her, his, our, your, their itu adalah possessive adjective, ya. Tapi memang seperti kita lihat di tabel yang sebelah kanan, ya, pronoun subjective pronoun I berpasangan dengan my, you dengan your, she dengan her, he, his, we dengan our, they dengan their. Jadi kalau my itu, nah kita lihat contoh dulu di yang A. I have a book, saya punya buku. Kemudian kita ingin menjelaskan keadaan buku kita. My book is red. My book is red. Jadi buku yang saya miliki berwarna merah. Jadi sebelum book kita menggunakan my.
Di situ menerangkan siapa yang memiliki atau possessive adjektifnya ya. Dan aturannya setelah my, your, her, his, our, their itu harus kata benda. Contoh berikutnya, you have a book. Your book is red. She has a book. Dia seorang perempuan punya sebuah buku. Her book is red. Bukunya berwarna merah. He has a book. Dia seorang laki-laki punya buku. His book is red. Buku dia warna merah. We have books. Kita punya buku. Our books are red. Buku kita berwarna merah. You have books. Kalian punya buku. Your books are red. Buku kalian berwarna merah. They have books. Mereka punya buku. Their books are red. Buku mereka warna merah. Nah, jadi sekali lagi, I itu subjek, saya, dan kalau possessive form ataupun possessive adjective menunjukkan kepunyaan. Ya, saya memiliki buku. My book. Ya. Jadi bukunya itu punya saya ataupun punya dia, dan kita menggunakan possessive adjective. Ya, sekali lagi, kepunyaan saya kita menggunakan my, your untuk kepunyaanmu, her kepunyaan dia seorang perempuan, his kepunyaan dia seorang laki-laki, our kepunyaan kita, their kepunyaan mereka. Tapi di sini sekali lagi, setelah my, your, her, his, our, their harus ada kata bendanya. Baik, kita lanjutkan. Kita berkenalan di sini menggunakan this and that. Ya, contohnya, I have a book in my hand. This book is red. Contoh B, I see a book on your desk. That book is blue. Yang pertama, sekali lagi, I have a book in my hand. Saya punya buku di tangan saya. This book is red. Buku ini berwarna merah. I see a book on your desk. Saya melihat sebuah buku di mejamu. That book is blue. Buku itu berwarna biru. Nah, jadi this book artinya the book is near me. Bukunya dekat dengan saya. Kalau menggunakan that book, bukunya is not near, tidak dekat. Jadi kalau this untuk yang dekat, that untuk yang jauh. Tapi kita lihat sekali lagi, di contoh ini kata bendanya itu singular ya. Kemudian contoh E, that's her book ya. Itu adalah singkatan dari that is ya. Oke, selanjutnya. Nah, jika tadi this dan that itu untuk yang singular, untuk yang jamak atau yang plural kita menggunakan this dan those. My book are on my desk. These are my book. Ya. Buku-buku saya ada di meja saya. Inilah buku-buku saya. Nah, contoh yang kedua, your books are on your desk. Those are your books. Itulah buku-bukumu ya. Jadi singular itu this atau that, this ini, that itu. This pluralnya menjadi this, dan that pluralnya menjadi those. Kita belajar menggunakan kata tanya what and who ya. Jika tadi where bertanya untuk keterangan tempat, what itu kita gunakan untuk bertanya tentang benda, dan who bertanya tentang orang. Misalnya di contoh A, what is this? What is thing ya. Jadi biasanya kita bertanya kalau menanyakan nama benda, what is this? Ya.
Apa ini? It's a pen. Itu adalah sebuah pulpen. Who is that? Man. Ya, jadi kalau who biasanya bertanya siapa. Who is that? Siapa itu? That is Mr. Lee. What are those? Apa itu? They are pens. Itu adalah pulpen. Who are they? Siapa mereka? They are Mr. and Mrs. Lee. Jadi kalau ada pertanyaan what is, berarti yang ditanya adalah benda dan kemudian bendanya single. Tapi kalau what are, berarti benda yang ditanyakannya adalah plural, jamak. Ya. Kita juga bisa menggunakan contraction, ya. What's this? Itu artinya what is this? Who is that man? Nah, itu kependekan atau singkatan dari who is that man. Oke, terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain waktu. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.